Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fauzia Uli Rahmi, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Hadis Hukum Ekonomi Syariah, serta teman-teman kelas yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Farida Elvandari Nintias dengan NIM 202111119, Arinda Ayu Pitaloka dengan NIM 202111126, Tania Rahmadita dengan NIM 202111133, dan Denisa Ermadianis Tarisna Dewi dengan NIM 2021134 akan mempresentasikan materi berjudul Hadis Ahkam tentang kerjasama bisnis. Berikut adalah penjelasan materinya. Dalam pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai konsep kerjasama bisnis. Konsep kerjasama bisnis dalam hadis ahkam sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah konsep mudorobah. Konsep mudorobah. Mudorobah berasal dari kata adorob yang berarti memukul atau berjalan. Mudorobah sendiri merupakan bentuk kerjasama atau kontrak antara dua belah pihak, yang satu sebagai pemodal dan mempercayakan seluruh modalnya ke pihak kedua sebagai pengelola usaha, dengan keuntungan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian pengelola usaha. Adapun landasan Al-Quran mengenai mudharabah meliputi: yang pertama adalah dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Muzail ayat ke-20. Adapun dasar hukum mudharabah yang lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Ayat tersebut berbunyi, wa akharuna yadribu nafil ardi yabtaguna min fadlillah, yang artinya, dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Dari ayat tersebut dapat suatu kandungan adanya dorongan untuk menjalankan usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang selanjutnya terdapat pula sabda Rasulullah SAW, yang artinya dari Saleh bin Suhaib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkatan, yaitu jual beli secara tangguh, muqorodah atau mudharabah, dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam mudharabah terdapat pula rukun dan syarat sahnya. Rukun dan syarat sah mudharabah tersebut meliputi: yang pertama adalah pelaku atau pemilik modal dan pelaksana usaha. Yang kedua, objek mudharabah atau modal dan kerja. Yang ketiga, persetujuan kedua belah pihak atau ijab qabul. Yang terakhir adalah nisbah bagi hasil keuntungan. Dalam nisbah sendiri terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu berkaitan dengan nisbah atau bagi hasil harus ditentukan di awal kontrak atau akad yang disetujui keduanya. Nisbah harus berbentuk persentase, dan apabila mendapat keuntungan itu dibagi berdasarkan nisbah. Dan jika sedang dalam kerugian, maka pembagian didasarkan pada proporsi modal. Besarnya nisbah biasanya dipengaruhi oleh kontribusi dalam bekerja sama, prospek keuntungan, dan tingkat resiko yang mungkin terjadi. Yang selanjutnya adalah penerapan mudharabah. Dalam penerapan mudharabah terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah produk penghimpunan dana. Dalam produk penghimpunan dana misalnya, yang pertama seperti tabungan berjangka, tabungan yang digunakan untuk tujuan khusus seperti tabungan haji, umroh, dan lain-lain. Yang kedua adalah deposito biasa dan deposito tertentu.
Yang selanjutnya adalah produk pembiayaan. Dalam produk pembiayaan misalnya bisa digunakan untuk pembiayaan modal kerja seperti modal kerja perdagangan dan jasa. Selain itu dapat pula dijadikan investasi khusus, disebut juga dengan mudharabah muqayyadah. Yang selanjutnya adalah skema mudharabah dari jenis-jenis akadnya, antara lain muzaroah, merupakan suatu kerjasama antara pemilik kebun atau sawah dengan petani penggarap, di mana benih tanam dari pemilik tanah dan hasilnya dibagi menurut kesepakatan. Yang selanjutnya adalah muqarabah, merupakan suatu kerjasama antara pemilik kebun atau sawah dengan petani penggarap, di mana benih tanam dari si penggarap dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan. Yang selanjutnya adalah musaqah, merupakan kerjasama antara pemilik kebun atau sawah dengan petani penggarap untuk memelihara kebun atau sawah tersebut dan hasil dari panen tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua, konsep dari kerjasama bisnis hadis ahkam yaitu konsep musyarakah. Musyarakah atau sering disebut syarikah atau syirkah, kaya syarikah dalam bahasa Arab berasal dari kata syarikah atau fi'il madi, yasiraku atau fi'il mudhari, dan masdar. Kata tiganya ada tiga, was'an atau bentuk, boleh dibaca dengan salah satunya yaitu syirikatan atau syarikatan, artinya persekutuan atau perserikatan. Syirikah secara bahasa bermakna juga al-iktilah, yaitu mempunyai arti campur atau pencampuran. Menurut terminologi, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Yang pertama, menurut Hanafiyah, syirikah adalah suatu ungkapan tentang akad atau perjanjian antara dua orang yang berserikat di dalam modal dan keuntungan. Yang kedua, menurut Malikiyah, syirikah adalah izin untuk mendayagunakan atau tasarruf harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya. Yang ketiga, menurut Syafi'iyah, yaitu suatu ungkapan tentang tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih. Selanjutnya, syirkah dipandang dari segi macamnya. Yang pertama, syirkah amlak atau perserikatan dalam pemikiran, yaitu syirkah amlak yaitu suatu perkongsian, tidak perlu suatu kontrak dalam membentuknya, tetapi terjadi dengan sendirinya serta mempunyai ciri masing-masing. Anggota tidak mempunyai hak untuk mewakilkan dan memiliki terhadap partnernya. Yang kedua, syirkah uhud, yaitu sebuah perserikatan antara dua pihak dalam hal usaha, modal, dan keuntungan. Selanjutnya, syirkah dipandang dari segi jenisnya, yaitu syirkah al-amwal adalah persekutuan antara dua pihak bermodal atau lebih dalam usaha tertentu dengan mengumpulkan modal bersama dan membagi keuntungan dari risiko kerugian berdasarkan kesepakatan. Yang kedua, syirkah al-amal adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Yang ketiga, syirkah al-wujuh adalah persekutuan antara dua pihak pengusaha untuk melakukan kerjasama di masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal dalam bentuk dana tetapi hanya mengendalikan wajah, wibawa, dan nama baik. Yang keempat, syirkah al-mufawadah adalah sebuah persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat dari dalamnya adalah sama baik dalam hal modal, keuntungan, dan risiko kerugian. Yang terakhir, syirkah al-mudharabah adalah persekutuan antara pihak pemilik modal dengan pihak yang ahli dalam melakukan usaha, di mana pihak permodal menyediakan seluruh modal kerja. Selanjutnya, dalam mengakhiri syirkah akan berakhir apabila terjadi hal berikut. Yang pertama, salah satu pihak membatalkan meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasarruf.
baik karena gila maupun alasan yang lainnya. Yang ketiga, salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota syirkah lebih dari 2 orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. Yang keempat, salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah. Yang terakhir, modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. Kerjasama atau syirkah secara harfiah dalam Islam, makna syirkah atau kerjasama berarti al-ikhtilat, penggabungan atau pencampuran. Pencampuran di sini memiliki pengertian pada seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Menurut istilah, syirkah adalah kerjasama antara 2 orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, dan kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam bisnis syariah, kerjasama adalah kerjasama 2 orang atau lebih yang sepakat menggabungkan 2 orang atau lebih kekuatan, aset modal, keahlian, dan tenaga untuk digunakan sebagai modal usaha, misalnya perdagangan, orga industri, atau lainnya dengan tujuan mencari keuntungan. Pengertian syirkah menurut para fuqaha. Yang pertama, ulama Hanafiyah. Syirkah adalah akad antara 2 orang yang berserikat pada pokok harta atau modal pada keuntungan. Ulama Hambali mengatakan bahwa syirkah adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi 2 pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan. Kemudian ulama Syafi'iyah berkata syirkah adalah tetapnya hak atas sesuatu barang bagi 2 orang atau lebih secara bersama-sama. Kemudian ulama Malikiyah berkata syirkah adalah izin untuk bertindak secara hukum bagi 2 orang yang bekerja sama terhadap harta mereka. Jadi, syirkah adalah kerjasama antara 2 orang atau lebih dalam berusaha yang keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Kerjasama dalam Islam merupakan sesuatu bentuk sikap saling tolong-menolong terhadap sesama yang disuruh dalam agama Islam selama kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan. Dasar hukum syirkah dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu Al-Quran dalam surat As-Saff ayat 24 yang berbunyi qala laqad zalamaka biso'ali na'jatika ila ni'aji wa inna katsiran minal qulata'i laya bagi ba'duhum ala ba'di illal ladzina amanu wa amilu sholihati wa khalilum mahum wa zanna Dawudu annama fatanahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Yang artinya sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepada denganmu meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengajarkan kebijakan, dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan Daud menduga bahwa kami mengujinya, maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu mengukur sujud dan bertawad. Ayat tersebut menjelaskan bahwa di antara orang-orang yang bersyirkah atau bersekutu banyak yang bertindak zalim kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tetapi yang demikian sangat sedikit jumlahnya. Oleh karena itu, kehati-hatian dan kewaspadaan tetap diperlukan sebelum melakukan syirkah, sekalipun itu dengan orang yang berlabel Islam. Yang kedua yaitu hadis dari Abu Dawud yang berbunyi An-Nabi Hurairah rafa'ahu qala innallaha yaqulu anna salah syarikaini malan yakun akhaduhuma sahibah fa idza kana kharajtu min bainihim, yang artinya dari Abu Hurairah yang menghubungkan hadis tersebut kepada Nabi. Ia berkata sesungguhnya Allah berfirman, akulah Allah adalah pihak ketiga dari 2 orang yang berserikat selama salah seorang di antaranya tidak mengkhianati yang lain. Apabila salah satunya mengkhianati yang lainnya, maka aku keluar dari 2 orang itu. Maksudnya adalah bahwa Allah akan menjaga dan menolong 2 orang yang bersekutu dan menurunkan berkah
Pada pandangan mereka, apabila salah seorang yang bersekutu itu ada yang mengkhianati temannya, maka Allah akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut. Yang ketiga yaitu ijma. Ijma mengatakan bahwa mayoritas ulama sepakat tentang keberadaan syirkah ini. Meskipun dalam wilayah yang lebih rinci mereka berbeda pendapat tentang keabsahan boleh hukum syirkah tertentu. Misalnya sebagian ulama hanya membolehkan jenis syirkah tertentu dan tidak membolehkan jenis syirkah yang lain. Akan tetapi, berdasarkan hukum yang diuraikan di atas, secara tegas dapat dikatakan bahwa kegiatan syirkah dalam usaha diperbolehkan dalam Islam karena dasar hukumnya telah jelas dan tegas. Rukun syirkah yang pertama, sigot, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing dua pihak yang bertransaksi untuk menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. Dua pihak yang berakad. Syirkah tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak ini. Ketiga, objek syirkah, yaitu modal pokok yang biasanya berupa harta maupun pekerjaan. Modal pokok syirkah harus ada dan diserahkan secara tunai, bukan dalam bentuk utang atau benda yang tidak diketahui, karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan syirkah, yaitu mendapat keuntungan. Keuntungan dibagi antara anggota syirkah sesuai dengan kesepakatan. Syarat syirkah yang pertama, dua pihak yang melakukan transaksi harus mempunyai kecakapan atau keahlian untuk mewakilkan dan menerima perwakilan. Kedua, modal syirkah diketahui. Ketiga, modal syirkah ada pada saat transaksi. Keempat, besarnya keuntungan diketahui dengan perjumlahan yang berlaku seperti setengah, seperempat, dan lain sebagainya. Berakhirnya syirkah yang pertama yaitu salah satu pihak membatalkan. Kedua, salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasarruf baik karena gila atau sebab lainnya. Ketiga, salah satu pihak meninggal dunia. Keempat, salah satu pihak di bawah pengampunan. Kelima, modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. Kemudian yang terakhir, macam-macam syirkah dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, syirkah amlak atau sukarela adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki benda tanpa melalui akad syirkah. Syirkah ini terbagi menjadi dua, yaitu syirkah ikhtiariyah dan syirkah jabariyah atau paksaan. Kemudian yang kedua yaitu syirkah ukhud, adalah ungkapan terhadap akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk berserikat terhadap harta dan keuntungan. Syirkah ini dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama syirkah inan, syirkah mufawadah, syirkah abdan, syirkah wujud, dan syirkah mudlarabah. Modal. Modal mengandung arti barang yang dihasilkan oleh alam atau buatan manusia yang diperlukan bukan untuk memenuhi secara langsung keinginan manusia, tetapi untuk membantu memproduksi barang lain yang pada gilirannya akan dapat memenuhi kebutuhan manusia secara langsung dan menghasilkan keuntungan. Secara fisik, terdapat dua jenis modal, yaitu modal tetap fixed capital dan modal sirkulasi circulating capital. Fixed capital yaitu benda-benda yang ketika manfaatnya dinikmati, eksistensi substansinya tidak berkurang. Contohnya seperti gedung-gedung, mesin-mesin, atau pabrik-pabrik, mobil, dan lain-lain. Circulating capital yaitu benda-benda yang ketika manfaatnya dinikmati, substansinya juga hilang, seperti bahan baku, uang, dan lain-lain. Arti penting modal dalam bisnis.
Modal merupakan salah satu faktor produksi yang digunakan untuk membantu manusia mengeluarkan aset lain. Karena produksi tanpa modal akan menjadi sulit dikerjakan. Distribusi secara besar yang telah dicapai saat ini adalah akibat penggunaan modal. Tenaga manusia saja tidak cukup. Misalnya apabila seorang nelayan tidak menggunakan alat dan mesin dalam melaut, melainkan melakukan pekerjaannya dengan tangan mereka saja, maka produktivitas dalam melaut akan menjadi amat rendah. Demikianlah manusia yang senantiasa menggunakan peralatan dalam kerja produktif mereka. Bahkan orang-orang primitif pun menggunakan panah untuk berburu, serta pancing dan jala untuk mencari ikan. Untuk mencapai produksi yang besar, orang senantiasa memikirkan bagaimana meningkatkan modal, yaitu dengan cara melakukan kerjasama atau bisnis, atau juga menabung dengan tujuan kelak akan digunakan untuk menambah kekuatan modalnya. Modal menempati posisi penting dalam proses pembangunan ekonomi maupun dalam penciptaan lapangan pekerjaan. Pentingnya modal dalam kehidupan manusia ditunjukkan pada firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam berbentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Betapa pentingnya nilai modal untuk mengembangkan bisnis ke depan, Sayyidina Umar selalu menyuruh umat Islam untuk mencari lebih banyak aset atau modal. Ini menunjukkan bahwa memperkuat modal tidak hanya menjadi prioritas dalam sistem ekonomi modern seperti sekarang ini, tetapi dalam kenyataannya telah terpikirkan sejak pada masa awal kedatangan Islam. Memang perlu diakui tanpa ketersediaan modal yang mencukupi, hampir mustahil rasanya bisnis yang ditekuni bisa berkembang sesuai dengan yang ditargetkan. Hanya saja sistem ekonomi Islam mempunyai cara tersendiri dibandingkan dengan sistem kapitalis yang selalu berupaya memperkuat modal dengan memperbesar produksi dan menghalalkan segala cara untuk mencapai target yang diinginkan tanpa memikirkan apakah cara tersebut akan menguntungkan atau justru merugikan orang lain. Penerapan sistem bunga merupakan salah satu contoh sistem kapitalis untuk terus mengembangkan modal yang dimiliki tanpa peduli apakah pihak yang meminjam mengalami kerugian ataupun tidak. Pengumpulan modal. Modal merupakan hasil kerja apabila pendapatan melebihi pengeluaran. Untuk meningkatkan jumlah modal dalam sebuah usaha maupun kerjasama, sebaiknya seseorang terus berusaha meningkatkan pendapatannya, hemat dan cermat dalam membelanjakan pendapatan, menghindari pengeluaran yang berlebihan, serta adanya rasa aman bagi masyarakat dalam mendapatkan aset dengan mudah. Beberapa langkah yang diambil oleh Islam dalam upaya pengumpulan modal berikut ini. 1. Peningkatan pendapatan. Faktor utama pengumpulan modal adalah peningkatan pendapatan. Islam menyarankan berbagai cara untuk meningkatkan pendapatan, antara lain sebagai berikut. 1. Yang A. Larangan mengenakan bunga. Yang B. Penanaman modal secara tunai. 2. Menghindari sikap berlebih-lebihan. Pertumbuhan pendapatan tidak akan meningkatkan tabungan apabila pada waktu yang sama pengeluaran bertambah melebihi pendapatan. Oleh karena itu, perlu dikurangi pengeluaran yang tidak perlu seperti gaya hidup mewah dan dijaga agar tidak lagi berlebih-lebihan dalam masyarakat. Modal dan pengembangan bisnis. Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggungan untuk bekerja,
Bekerja merupakan salah satu pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah, Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan manusia untuk mencari rezeki. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dengan teman-teman saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.